Hello, nice to see you again. It's me, Ma'am Natalie. And how are you today? I hope all of you are great. All of you are happy, healthy, and ready to study English together. Oh ya, maafkan kalau nanti ada banyak background suara. I have so many birds at home. Jadi belajar kita akan ditemani banyak background kicauan burung-burung. Okay, today we will study about narrative text. Well, you have studied about this when you were on junior high school. So today we will just have a quick review about the definition, the purpose, the type, and also the structure of a narrative text. So it will be easy for you. So are you ready? Let's get started. Okay, before we begin, let's have a general review about our lesson. Jadi untuk hari ini, unit kompetensi yang akan kita pelajari adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari narrative text. Jadi ini yang akan kita pelajari. So in English, there are 6 elements, there are 6 skills, ada 6 elemen yang akan kita pelajari. Apakah ke-6-6-nya harus ada di setiap kali kita pelajaran? No. Jadi diharapkan ke-6-6-nya ini akan kalian latih, kalian kuasai selama kalian belajar bahasa Inggris di SMK. Nah, di sini dari 6 elemen itu ada, di sini ada membaca, memirsa, menulis, yang 3 lagi itu ada menyimak, berbicara, dan mempresentasikan. Jadi siap-siap, suatu saat akan ada tugas untuk berbicara, akan ada tugas untuk menyimak, akan ada tugas untuk mempresentasikan. And in this topic, we will focus on 3 elements. Ada 3 elements yang kita fokuskan, yaitu membaca, kalian akan banyak membaca nanti, memirsa, itu mencermati, lalu menulis. Jadi bisa disimpulkan besok akan ada latihan-latihan yang dimana kalian harus menulis narrative text. Lalu kalian selama MPLS juga sudah belajar tentang P3, Profil Pelajar Pancasila. Ada 6 yang lupa, besok dilihat lagi videonya. Di sini kita akan mencoba melatih kalian untuk profil pelajar Pancasila dalam dimensi berkebinekaan global. Jadi mendunia dengan karakter Indonesia. Kalian harus tahu banyak cerita naratif teks dari penjuru Nusantara. Dan suatu saat kalau harus mempresentasikannya secara global menggunakan bahasa Inggris, you should do that well. Harus bisa melakukannya dengan baik. Lalu mandiri, kemudian bernalar kritis. Dalam hal apa? Dalam hal menarik moral value, menarik moral lesson of the story. Lalu tujuan pembelajarannya sama persis seperti unit kompetensi yang di atas, menganalisis fungsi sosial. Untuk apa sih kita belajar teks narasi? Yang kedua, struktur teksnya. Teks narasi itu terdiri dari bagian apa saja? Nanti kalian pelajari. Lalu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan di sini, kalau kita mau bikin teks narasi, kita harus pakai bahasa yang seperti apa, Bu? Nah, we will study about that. Lalu nilai moral, di setiap cerita pasti ada nilai moralnya. Lalu yang terakhir adalah menyusun teks narasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Pasti bisa. I'm sure you can do it. Okay, before we begin, let's get started with the starter. Kita mulai dulu dengan starter ya, kita pemanasan dulu. Di sini, answer these questions based on your own experience and knowledge. Jadi dijawab sendiri, silahkan dengan pengalaman dan pengetahuan kalian masing-masing. The first one, have you ever read a narrative text? Sudah pernah membaca teks naratif? Pasti sudah, di SMP sudah pernah. When was it? Kapan itu? And what was it about? Coba diingat-ingat lagi tentang apa ya waktu itu teks naratifnya. Lalu how did you feel after reading it? Perasaannya gimana? Are you happy? Were you happy? Were you sad?
Were you confused? Saya bingung, Bu. Saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu artinya. So, that's totally fine. That's alright. Kalau masih bingung, nanti kita belajar sama-sama biar nggak bingung lagi. And what could you learn from it? Pasti di setiap cerita pasti ada nilai moral yang bisa kalian ambil. Nah, coba direfleksi, kemudian diingat-ingat lagi pelajaran dulu waktu SMP. Kali ini kita masih pemanasan. Okay, so I have 10 types of narrative text here. Ada 10 tipe, 10 jenis narrative text di sini. Coba kita lihat satu-satu apakah masing-masing dari tipe ini masuk ke dalam fiction. Kalian tahu artinya fiction, fiksi, or non-fiction, atau yang bukan fiksi. Kalau life story, cerita tentang kehidupan seseorang, is that a fiction or non-fiction? What do you think? Menurut kalian masuk fiksi atau non-fiksi? Apakah itu cerita karangan, imajinasi saja berupa fiksi, atau nyata? Kalau nyata berarti non-fiction. Kita tahu kalau cerita tentang seseorang berarti kemungkinan besar adalah non-fiction. Oke? Bu, tapi life story kadang-kadang orang menceritakan tentang imajinasinya. Bisa kok, Bu, fiction? Oke. So, life story, it can be fiction, it can be non-fiction. What about legend? Legenda. Asal-usul Banyuwangi. Asal-usul Tangkuban Perahu. What do you think? Fiction or non-fiction? That is fiction. Okay. What about myth? Mitos. Mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. That is fiction or non-fiction? That's very easy. That is fiction. What about novel? Novel itu fiksi bukan? Jelas, Bu, itu fiction. Tapi ada juga novel yang berdasarkan kisah nyata. So that is non-fiction. Jadi di sini satu tipe bisa dalam bentuk fiction, bisa dalam bentuk non-fiction. What about news? Berita. Berita itu karangan apa bukan? Jelas bukan lah, Bu. Non-fiction. Kalau berita itu karangan, bisa didemo nanti. Journalistic investigation. Yang namanya investigasi jelas harus nyata. That is non-fiction. Folklore, cerita rakyat. Tentang bawang merah, bawang putih, tentang timun emas, tentang Snow White, putri salju. That is a fiction. What about fable? Fable itu tentang cerita hewan yang bisa berbicara. Fiction or non-fiction? Okay, that is fiction. What about biography? Biografi orang berdasarkan karangan orang atau benar-benar nyata? Nyata, karena biografi harus nyata. Legendary events. Legendary events is different from legend. Berbeda dengan legend. Kalau legend tadi kan legenda, asal-usul sesuatu. Tapi legendary events itu adalah peristiwa-peristiwa yang memang melegenda, yang selalu diingat, yang biasanya itu peristiwa-peristiwa nyata yang menjadi legenda. So that is non-fiction. Oke, sudah cukup panas. Kita lanjutkan dengan materi. Oke, sekarang kita mulai masuk ke inti materi. Kita lihat di sini. A narrative text is a story that tells a true or fictional story that occurs in a specific place and time. Jadi narrative text adalah suatu cerita yang menceritakan entah itu kisah nyata atau kisah fiksi atau kisah imaginary yang terjadi di suatu tempat dan waktu yang spesifik. And in everyday life, narration is an essential part of our way of communicating. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sudah mendengar, membuat teks narasi. Cuma kadang-kadang kalian tidak menyadari itu.
Nah, narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Dan biasanya di narrative text itu ada masalahnya, jadi ada karakternya, ada settingnya, ada masalah-masalahnya, lalu ada resolusinya, ada apa ya namanya ya, ada conclusion, ada pemecahan solusinya. Narrative text is a kind of text to retell the story in that past tense. Jadi biasanya ini tentang sesuatu yang sudah terjadi. Misalkan kalian menceritakan tentang, oh Bu, kemarin saya jalan-jalan, kemudian ban motor saya bocor Bu. Saya harus jalan selama menuntun motor itu selama kurang lebih setengah jam sampai akhirnya nemu tambal ban. Nah, ada settingnya di sana, ada karakternya, kalian sebagai karakternya, kemudian ada problemnya, ban motor bocor, lalu ada resolusinya, akhirnya nemu tambal ban. That is narrative. Kalau kalian menceritakan itu pada orang lain, berarti kalian membawakan narrative text. Jadi narrative text bisa berupa legenda, cerita rakyat, kalian menceritakan tentang cerita, bisa juga berupa cerita nyata. Okay, narration means the art of storytelling. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu bentuk dari storytelling. Jadi sebenarnya sehari-hari kita sudah deal with, kita sudah berhubungan dengan narrative text. Oke, jadi apa sih tujuannya dari kita belajar tentang narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the readers or listeners about a story. Jadi tujuannya dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca atau pendengarnya tentang cerita yang kita bawakan, tentang cerita yang dibaca. So, what are the types of narrative text? Ada banyak sekali. Di sini Ma'am Natalie cuma kasih beberapa aja. Silahkan bisa cari yang lainnya. The first one is stories. And then we have legends. Jadi berupa cerita, berupa legenda. Bisa juga narrative text itu berupa science fiction. Cerita-cerita tentang fiksi ilmiah. Lalu novel, tentu saja masuk ke dalam salah satu tipe narrative text. News, berita. Biography, jelas masuk narrative text. Fables, myth, mitos. Historical narratives, naratif tentang kejadian sejarah, peristiwa sejarah. Journalistic investigation, folklore atau cerita rakyat, and personal experience. Dan banyak lagi tipe-tipe teks narasi yang lainnya. We come to the structure of the narrative text. Struktur teks dari teks narasi itu seperti apa? Yang pertama adalah orientation. Jadi semua teks narasi diawali dengan orientation. Setelah orientation, what do we have? Kita punya complication. Mulai ada dari pendahuluan, kemudian mulai ada konflik-konflik, mulai ada masalah-masalah. After that, resolution. Tentu saja ada resolusi, ada solusi, pemecahan masalah, and after that, reorientation or coda or moral value. Jadi bisa disebut coda, bisa disebut moral value. Ini ada tulisannya optional. Berarti terkadang secara eksplisit disebutkan di suatu cerita tentang nilai moralnya, tapi terkadang tidak disebutkan. Jadi kalian harus bisa menggali lebih lanjut untuk menemukan moral value of the story. Okay, let's discuss it one by one. The first one is orientation. Orientation itu apa? The setting of place, time, and characters of the narrations are presented. Jadi ini adalah paragraf pembuka, biasanya paling depan. Ada who, when, where. Jadi orientasi di sini ada pendahuluan, setting waktu, setting tempat, charactersnya diperkenalkan. Biasanya ini ada di paragraf pertama dari narrative text. The second one is complication. It is the presentation of the problem or the obstacles
that the characters must face. Jadi di sini mulai ada konflik-konflik, mulai ada masalah-masalah. Masalahnya apakah cuma satu? It depends, tergantung dari ceritanya. Terkadang satu cerita memiliki satu masalah saja, tapi ada beberapa cerita yang punya banyak sekali konflik. Nah, konflik-konflik ini ada dalam bentuk natural conflict, konflik dengan alam, social conflict, permasalahan antar pelaku yang ada di dalam cerita, or psychological conflict, permasalahan pelaku dengan dirinya sendiri. Contohnya suatu cerita tentang korban bullying, di mana dia berperang dengan hatinya sendiri untuk bisa overcome, untuk bisa mengatasi masalahnya. Next, we have resolution. Resolution is the conclusion of the story. Jadi ini biasanya ada di akhir cerita. Ini adalah paragraf penutup dalam cerita. Isinya adalah tentang resolusi, tentang solusinya, tentang kesimpulan ceritanya, dan biasanya ini ada yang berbentuk happy ending, bisa yang berbentuk sad ending. For example, Romeo and Juliet, di mana kedua karakternya akhirnya meninggal, that is sad ending. Jadi, it depends on the story. The last one is the reorientation or coda. So it is about the lesson from the story and it is optional. Artinya bisa muncul atau bisa dihilangkan dalam narrative text. Merupakan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita atau pesan moral dari cerita. Bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Nah, seperti tadi yang dijelaskan Ma'am Natalie, tidak wajib ada. So, it is optional. Okay, I will give you two examples. The first one is with coda and the second one is without coda. Jadi ada yang dengan pesan moral, ada yang tanpa pesan moral. And the first example is a story about Timun Mas. Alright, I'm sure all of you have known a story about Timun Mas. Pasti semua sudah tahu ya. Jadi ini garis besarnya saja. Nanti bisa di-post, kemudian bisa dibaca. Ini cerita lanjutannya, nanti kita akan breakdown satu persatu di slide setelah ini. In the story about Timun Mas, the first paragraph is the orientation of the story. Jadi di paragraf pertama, di mana di sana ada tulisan, ada kalimat long time ago, there was a farmer couple. They were staying in a village near a forest. They lived happily. Jadi ini adalah kalimat yang menunjukkan introduction dari karakter yang ada di cerita tersebut, kemudian setting tempat, setting waktu, ini kita sebut sebagai orientation. Lalu di sana sudah ada the first complication, the first problem. Di sini, di cerita ini nantinya akan ada beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah, unfortunately, they hadn't had any children yet. Pasangan petani ini, belum punya anak. Itu masalah mereka yang pertama. And the story give us the first resolution. Ternyata setelah permasalahan yang pertama, langsung dalam cerita ini diberikan resolusi yang pertama juga. Jadi pada saat itu mereka berdoa, every day they pray to God for a child, selalu berdoa minta diberikan anak. Tiba-tiba ada giant, ada raksasa yang lewat, passing by, kemudian mendengar. Kemudian mereka diberikan cucumber seed, diberikan benih ketimun yang harus ditanam, tetapi on one condition, dengan satu syarat. Setelah 17 tahun, si benih ini akan menjadi bayi. Setelah 17 tahun, bayi ini harus diserahkan kepada si giant. That is the first resolution. Jadi resolusi yang menjawab konflik yang pertama tadi. And the story has the second conflict. Ternyata punya masalah lagi selain masalah yang pertama. After 17 years, the giant came back
to the farmer, to the couple, lalu menagih janjinya setelah 17 tahun. Dia minta si Timun Mas, si anak yang sudah beranjak remaja, beranjak dewasa. That is the second complication, the second problem of the story. And what is the resolution? The second resolution, resolusi yang kedua untuk menjawab permasalahan yang kedua dijelaskan di cerita itu bahwa the farmer came to the daughter, kemudian dia bilang seperti ini, my child, take this. Dikasihlah si Timun Mas itu a little bag, ada satu tas kecil. Kemudian si Timun Mas diminta untuk pergi, untuk lari menjauh. Run as fast as you can. Jadi setidaknya ini resolusi sementara. Karena dicari si giant, maka diminta untuk lari sejauh mungkin. That is the second resolution of the story. The third complication, di sini complicationnya cukup banyak ya. Di sini pada akhirnya si giant realize, dia sadar bahwa Timun Mas itu sudah nggak ada, kemudian dia mencoba ran after Timun Mas. Jadi dia coba mengejar, kemudian Timun Mas dari little bag yang diberikan oleh the farmer, kemudian diambil satu barang, dan diambil apa? Diambil a handful of salt. Jadi segenggam apa itu salt, garam, segenggam garam, kemudian ditaburkan dan ternyata berubah menjadi white sea, menjadi lautan. Nah, si giant ini harus swim, harus berenang untuk bisa meraih si Timun Mas. Ini adalah complication yang ketiga. For the third resolution, lalu resolusinya seperti apa? Tadi si giant bisa berenang-renang, kemudian ternyata sudah hampir bisa menangkap si Timun Mas. Kemudian Timun Mas melemparkan lagi sesuatu dari dalam little bag-nya berupa chili, cabai, dan berubah menjadi trees, berubah menjadi pohon-pohon dengan banyak durinya yang setajam pisau. The giant screamed painfully karena dia kena duri-durinya. At the meantime, Timun Mas could escape again. Jadi untuk resolusinya, resolusi sementara bahwa Timun Mas bisa escape, bisa melarikan diri sementara dari si giant. And here goes the fourth complication, konflik yang keempat. Konfliknya banyak sekali. Di cerita ini diceritakan bahwa the giant was very strong. Again, he almost caught Timun Mas. Hampir saja Timun Mas ini kena lagi. Kemudian Timun Mas akhirnya tadi dibekali dengan 3 barang di dalam little bag-nya. Yang terakhir akhirnya disebar oleh si Timun Mas berupa cucumber seed. Lalu cucumber seed-nya ini berubah menjadi a white cucumber field. Jadi menjadi satu kebun timun yang luas sekali. Akhirnya the giant who was very tired and hungry, dia ate those fresh cucumber sampai akhirnya dia kekenyangan dan akhirnya ketiduran karena kebanyakan makan si cucumber ini. Nah, apakah konfliknya berhenti sampai di situ? Kita lihat apakah ada resolusi untuk konflik yang tadi. Timun Mas kept on running as fast as she could, tetapi the giant had woken up. Ternyata si giant ini akhirnya dari tidurnya dia bisa bangun lagi. Kemudian Timun Mas was very scared. Dia raba-raba di little bag-nya. Ternyata ada satu barang terakhir yang belum sempat dilempar oleh si Timun Mas, yaitu terasi, a kind of shrimp pasta. Jadi terasi itu biasanya dari udang ya. Kemudian it did a miracle again. Ada keajaiban lagi. Setelah si terasi ini dilempar, ternyata terasinya berubah menjadi big swamp, berubah menjadi rawa-rawa yang besar. Akhirnya the giant fell into it. Kemudian suddenly the lake pulled him to the bottom. Jadi dia akhirnya tenggelam ke dalam rawa-rawa ini. Dan at last he was drowned. Dia akhirnya tenggelam dan tidak bisa muncul lagi. Itu adalah resolusi yang keempat. The last paragraph of the story is the reorientation.
Di sana disebutkan bahwa Timon was very relieved, sangat lega sekali. She was safe now. Akhirnya dia selamat. Lalu dia kembali lagi ke orang tuanya. From then on, mulai dari saat itu, Timon must lived happily with her parents with no fear anymore. Sudah nggak dicekam ketakutan lagi. And that is the conclusion, the reorientation of the story. Jadi di sini happy ending. Oke, kalau tadi sudah ada satu cerita dari Nusantara, the second example, contoh yang kedua diambil dari luar negeri, it's a story about Snow White. So, to make it short, I have put it in one slide. Saya taruh di satu slide aja, bahwa the title is Snow White, lalu paragraf pertama pasti itu orientation, paragraf terakhir pasti resolution atau reorientation. Di sini paragraf terakhir it's the resolution of the story, lalu tengah-tengahnya itu complication. As I have stated previously bahwa I will give you two examples. Tadi contoh yang pertama dengan reorientation, ini kebetulan contoh yang kedua tentang Snow White, it has no reorientation. Jadi paragraf terakhir itu resolutionnya tanpa reorientasi. Oke, kita sudah hampir sampai ke akhir pembelajaran kita. I will give you one task, satu latihan untuk minggu ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kalian masing-masing. So you have to be independent, harus mandiri. You have to count on yourself, andalkan diri sendiri, jangan contek-contekan, nggak perlu googling karena semuanya berdasarkan pengetahuan kalian masing-masing. Ingat dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kalian latih sedini mungkin. Pertanyaannya tentang apa? Here we go. Coba kita lihat satu persatu. The first one, what is your favorite narrative text? Apa cerita naratif favoritmu? Sebutkan judulnya, bebas, boleh dari dalam negeri, boleh dari luar negeri. And why do you like the story? Jelaskan di nomor 1 kenapa kamu suka. Jadi nggak cuma asal sebutkan judulnya saja, tetapi state your reason, elaborate your answer. Jadi dijelaskan lagi lebih lanjut. The second one, the second question, who are the main characters in the story? Jelaskan karakter-karakter yang terlibat di sana. The third one, what is the complication of the story? Konfliknya apa saja? Masalahnya apa saja di sana? Kemudian yang keempat, what is the resolution of the story? Apa resolusinya? Konklusinya gimana? Akhirnya gimana? Happy ending atau sad ending? Kemudian yang terakhir, what is the message or moral value do you get from the story? Kira-kira cerita moralnya apa? Ingat, berdasarkan pengalaman kalian sendiri, kerjakan sendiri, percaya diri, andalkan diri sendiri, jangan googling. Ma'am Natalie tidak mau muridnya Ma'am Natalie bisa hanya karena mencontek. Saya sangat berharap kalian bisa karena terbiasa karena harus dipaksa. Pertamanya harus dipaksa dulu, lama-lama terbiasa. If you find difficulties, please feel free to contact me at any time. Jadi kalau ada kesulitan, japri Ma'am Natalie aja, pasti akan dibalas, pasti akan dibantu. Gitu ya. Tuliskan di buku kalian, write it down on your notebook, lalu take a picture, di foto, and upload in Google Classroom, seperti biasanya. Oh ya, pertanyaannya tadi dijawab dengan bahasa Inggris ya, tidak dengan bahasa Indonesia. We're studying English, so we will use English. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada minggu ini, Ma'am Natalie akan memberikan words to remember, ada kata-kata bijaksana, wise words. Coba perhatikan gambar ini. Nah, which step have you reached today? Kira-kira kalian sekarang berada di step mana? Apakah di paling bawah? I won't do it. Biarinlah Ma'am Natalie kasih tugas, saya nggak akan mau ngerjain. Atau kalian berada di step yang kedua? I can't do it. Ma'am, susah sekali ma'am, nggak bisa. Paksa diri kalian supaya bisa naik ke step berikutnya. I want to do it. Saya mau nyoba ah. Kayaknya Ma'am Natalie mendiskusikannya, memberikan penjelasannya cukup
cukup jelas. Jadi kayaknya saya pengen coba. Atau step yang atasnya, how do I do it? Saya udah mau nyoba, tapi gimana ya caranya? Kalau bingung, diputar lagi pembelajaran kita, dilihat lagi, dicermati lagi dari awal. Kemudian step selanjutnya, I'll try to do it. Aku mau coba mau coba-coba jawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ternyata setelah kalian mencoba, kalian akan menyadari bahwa I can do it. Saya bisa. Dan yang terakhir, I will do it, and yes, I did it. Kalian akan bisa bilang pada diri sendiri, ternyata kalau mau mencoba bisa ya. Jadi, simpan baik-baik gambar ini dalam ingatan kalian. Setiap kali kalian belajar sesuatu, tidak cuma bahasa Inggris, put it in mind, bahwa kalian bisa karena kalian mencoba. Jangan takut salah, karena itulah kita belajar. Okay, I hope this material will be beneficial for you. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Minggu depan akan ada tugas lagi. Jangan lupa tugas yang tadi 5 pertanyaan dijawab dalam bahasa Inggris. Lalu di-upload di Google Classroom. Saya tunggu sampai sore ini. And good luck everyone. And jangan lupa stay safe, stay healthy, stay happy. Jangan lupa tetap harus happy biar imunnya tetap terjaga. And I will see you again next week. Goodbye.